Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita sampai di pertengahan semester ini ya. Ini adalah pertemuan ke-7. Dan sesuai dengan kalender akademik, insya Allah kita akan UTS minggu depan di tanggal 18 November tahun 2020. Kalau berdasarkan kisi-kisi berdasarkan silabus yang sudah saya sampaikan di awal pertemuan 1, seharusnya kita akan UTS dari awal sampai kepada materi kompleks ya, reaksi pembentukan kompleks. Tapi karena situasi pembelajaran yang masih darurat ya, dan sepertinya tidak akan terkejar pembelajaran sampai pembentukan kompleks, maka UTS-nya hanya akan sampai kesetimbangan asam basa saja. Tetapi materi pengendapan dan pembentukan kompleks akan tetap saya berikan di pertemuan ke-7 ini, tapi itu sifatnya hanya sebagai pengayaan saja, jadi tidak akan masuk ke dalam soal UTS. Gitu ya. Jadi UTS-nya itu dari awal sampai kesetimbangan asam basa. Jadi pengendapan dan reaksi pembentukan kompleks itu tidak masuk, jadi hanya pengayaan saja, tapi materinya tetap akan saya berikan karena itu nanti akan menjadi dasar pada saat kita mempelajari mengenai reaksi pada analisis kualitatif setelah UTS. Baik, awalnya hari ini itu saya akan video conference langsung gitu ya. Tapi ternyata bentrok dengan acara pengabdian kepada masyarakat offline Prodi. Karena itu mohon maaf kita tidak jadi video conference, jadinya saya rekam saja ya. Dan kalian bisa nonton seperti biasa, linknya nanti akan dibagikan di LMS. Kemudian kalian tetap mengisi absen seperti biasa. Kemudian yang awalnya latihan soal kemarin itu akan dikumpulkan pada saat UTS, akan saya majukan dikumpulkannya menjadi pada hari Kamis. Hari Kamis tanggal 12 November. Oke, paling lambat itu. Jadi di foto dikirimkan dalam bentuk PDF, nanti saya buatkan assignment-nya di LMS. Jadi dikumpulkan paling lambat hari Kamis jam 12 malam ya. Kenapa hari Kamis? Karena nanti hari Jumatnya saya akan berikan pembahasannya ya, sebagai salah satu bekal kalian mengerjakan UTS minggu depan. Baik, membahas mengenai UTS. Oke, nanti saya akan bicara dengan Prof. Verly. Mudah-mudahan kita bisa paralel. Jadi kalian langsung 2 kelas, Pak Verly juga langsung 2 kelas. Mudah-mudahan bisa. Kalau misalnya waktu tesnya memang bersamaan. Gitu. Nanti disepakati lagi waktunya siapa yang pagi dan siapa yang jam kedua. Untuk teknisnya ya, jadi kan UTS insya Allah akan dilaksanakan minggu depan ya, di tanggal 18 November 2020. Oke. Untuk teknisnya, yang pertama itu akan menggunakan Google Form ya. Ya, oke. Akan menggunakan Google Form. Yes, Google Form. Oke. Kenapa tidak pakai LMS saja? Karena saya coba di semester lalu itu agak sulit ya saat akan submit ya. Memang jaringan sudah lebih established sih semester ini, tapi untuk lebih amannya kita gunakan dulu Google Form. Kalau misalnya sudah teruji, nanti saya akan coba di mata kuliah pilihan ujian menggunakan LMS. Jika sudah bagus, maka nanti UAS kita akan menggunakan LMS. Oke, maka soalnya adalah berupa uraian. Atau essay. Berapanya saya juga belum buat ya. Jadi saya tidak bisa bilang berapa soalnya itu saya tidak bisa sampaikan sekarang gitu ya. Oke. Setelah teknis kita akan sampaikan saya akan sampaikan kisi-kisi.
Oke, ini bonus ya untuk angkatan ini karena kita darurat. Biasanya saya tidak pernah menyampaikan kisi-kisi pada saat pengujian gitu ya. Oh ya, satu lagi ini dikerjakan dan dikumpulkan sesuai waktu ya. Dikumpulkan sesuai waktu pembelajaran. Jadi tidak ada perpanjangan waktu sampai malam misalnya. Kecuali yang benar-benar terkendala misalnya mati lampu dan sebagainya. Kalau misalnya ke LMS susah bisa langsung ke WA gitu ya, melalui penanggung jawab atau langsung kepada saya gitu ya. Jadi tidak ada perpanjangan misalnya sampai besok jam 12 malam. Pengumpulannya misalnya kita mulai jam 7 dan berakhir di 9.20, maka mulai 9.20 itu kalian sudah bisa upload di LMS. Sudah bisa upload di LMS, di assignment. Kalau misalnya susah, bisa langsung via WhatsApp. Jadi nanti mungkin ada toleransi sekitar paling lama 1 jam lah ya. Kecuali yang benar-benar ada kendala teknis dan benar-benar tidak bisa mengumpulkan ya. Misalnya mati lampu, sakit berat, dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian kisi-kisinya, yang pertama adalah nanti kalian akan menghitung dan mengkonversi. Jadi perhitungan mengenai berbagai satuan konsentrasi. Jadi perhitungan berbagai satuan konsentrasi kemarin kan kalian belajar mengenai normal, molar, persen, ya, ppm dan lain sebagainya. Nanti itu yang akan ada apa soalnya, nanti kita lihat ya. Gitu. Kemudian itu ya perhitungan. Oh iya, di awalnya juga ada ini mengenai teori itu ini yang kedua ya. Yang pertama itu ada teori dulu ya. Teori mengenai analisis kimia itu yang ada di yang saya berikan di awal ya, pertemuan 1. Baru yang keduanya nanti kalian akan menghitung rutan dalam berbagai satuan konsentrasi. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang kesetimbangan ya, kesetimbangan kimia. Nah, kesetimbangan kimia ya tentu saja tidak jauh dari ya, nanti akan sedikit mengulang berarti kan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan, kemudian menghitung tetapan kesetimbangan, hubungan antara tetapan kesetimbangan konsentrasi dengan tetapan kesetimbangan berdasarkan makanan dan lain ya seperti itu. Dan juga ini hal yang baru dari kesetimbangan yaitu tentang keaktifan dan koefisien keaktifan yang sudah saya buatkan videonya minggu lalu ya. Nah, kemudian setelah itu juga berarti kan ada tentang ya teori dan perhitungan mengenai kesetimbangan asam-asam. Tidak jauh-jauh dari pH, hidrolisis garam, kemudian larutan penyangga, dan beserta teori-teorinya ya. Kemudian apa yang teman-teman atau kalian tanyakan di forum diskusi, nanti beberapa akan saya keluarkan ya soalnya. Kemudian misalnya kalau misalnya tidak ada tanggapan dari saya, tapi di situ sudah ada tanggapan dari temannya, maka jawaban dari temannya itu sudah tepat begitu ya. Kalau misalnya saya tidak tanggapi, berarti tadi jawaban dari temannya itu sudah cukup tepat. Nanti ada beberapa juga soal dari forum diskusi yang akan saya masukkan ke dalam soal UTS. Gitu ya. Ya, kurang lebih begitu. Jadi soalnya itu nanti banyak yang mengulang dari kimia dasar ya. Jadi memang kimia analitik 1 atau analisis kimia ini sebelum UTS kita banyak mengulang dari kimia dasar ya. Jadi kalau misalnya banyak yang kenapa tidak dibuat videonya setiap pertemuan gitu ya, karena itu memang benar-benar pure mengulang, menguatkan kembali karena nanti ini akan jadi dasar
Ya, materi-materi ini akan berkelanjutan nanti akan menjadi dasar ketika kita mengerjakan analisis atau membuat bagan analisis kualitatif di semester depan. Dan juga nanti akan menjadi dasar juga ketika kita membahas mengenai analisis kuantitatif. Enggak, tadi setelah UTS ya, analisis kualitatif setelah UTS. Dan ini juga akan menjadi dasar ketika kita membahas mengenai analisis kuantitatif di semester depan. Itu dasarnya adalah ini. Dasarnya nanti perhitungannya itu dari sini. Dari misalnya konsentrasi, kesetimbangan, dan asam basa. Kemudian nanti ditambah juga sebenarnya pengendapan dan pembentukan kompleks. Nah, pengendapan dan pembentukan kompleks juga itu sama ya. Jadi mengulang dari kimia dasar. Jadi ya jangan bosan mengulang ya. Nah, misalnya ini mah saya udah bisa, nggak usah mengulang lagi, ya bagus begitu ya. Tapi kan tentu saja tidak semua seperti yang bisa itu. Jadi ini penguatan gitu ya. Silakan kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, bisa langsung melalui PJ-nya atau langsung japri kepada saya gitu ya. Kemudian tadi ya pengumpulan tugas saya majukan menjadi hari Kamis tidak saat UTS. Ya. Jadi begini, nanti yang dikumpulkan itu, jadi kan pengerjaannya itu per orang. Tapi nanti dikumpulkannya itu per kelompok. Jadi nanti saya akan tunjuk punya siapa dari kelompok ini, punya siapa yang dikumpulkan, kelompok ini punya siapa yang dikumpulkan gitu ya. Nanti di grup WhatsApp gitu. Sebelum pengumpulannya di hari Kamis. Dan hari Jumatnya insya Allah akan saya tuliskan pembahasannya ya. Dari latihan-latihan soal dari awal ya. Dari awal misalnya ada latihan soal, itu kalau misalnya ada latihan soal di slide, maka kalian kerjakan di buku tugas. Karena di awal kan sudah diinstruksikan oleh saya dan Bu Cucu untuk masing-masing mempunyai buku tugas untuk mengerjakan soalnya. Ya, tadi ya saya sampaikan lagi, silahkan jika ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, baik itu mengenai teknis dan juga materi, insya Allah saya terbuka ya, walau kadang slow respons, tapi insya Allah saya akan balas begitu. Ya, mengenai teknis dan kisi-kisi UTS minggu depan, saya kira cukup sekian. Waktu sisa di pertemuan kali ini, silahkan kalian baca materi pengayaan yang akan saya upload di LMS, yaitu mengenai pengendapan dan reaksi pembentukan kompleks. Sekian, mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.